Sebentar, mana dia? Wih. Sebentar, mana dia? Kemarin judulnya apa ya? Rusia, Rusia ya. pengayaan dan pemantapan. Oke. Ini ya. Ya, Baik. Kita akan melanjutkan ya, karena ini berperiode ya, ini buatnya dikit-dikit, dikit-dikit. Jadi kita lanjutkan. Tapi sebelum itu kita selingi dulu karena ada pertanyaan. Jadi kita selingi dulu dengan Hamzah. Siapa yang nanya Hamzah kemarin? Si Hamzah? banyak yang nanya itu nih di grup. Nel salah satu. Salah duanya. Siapa? Baik, jadi karena ada Penasaran. pertanyaan, jadi Uni menyiapkan materi ini sesuai dengan situasi. Ya, Uni lihat situasi, di mana yang butuh. Butuh ini, jadi Uni carikan dulu ininya. Jadi kita akan membahas sedikit ya, nanti, perkenalan aja dulu, mana yang penting aja. Karena bukunya belum seluruhnya Uni baca, baru dikit ya. Jadi kita selingi pembahasan tentang huruf sia dengan Hamzah. Siapa sih Hamzah ini? Ini khusus Uni ambil dari buku Imla Al-Fahmu ya, yang ditulis oleh Ustadz Asep Saifullah. Kemudian ini yang perlu diingat. Alif dan Hamzah ya, kalau sebenarnya ya itu dua hal yang berbeda. Alif dengan Hamzah itu tidak sama. Hamzah, alif, alif gitu ya. Ya, Nah, alif, ini alif maksudnya alif huruf sia ya, ya. tidak menerima harokat. Jadi alif itu sama dengan kalau yang tahsin, dia cuma sebagai mat apa namanya? Memanjangkan itu ya nih. Gitu. Huruf mat apa sih istilahnya? Iya, rumah. Batobi. Jadi alif itu tidak menerima harokat, dia hanya memanjangkan aja. Misalnya kola berarti bana, sya gitu aja ya. Nah, kalau hamzah dia menerima semua jenis harokat, bisa fathah, bisa kasroh, bisa sukun, bisa domah. Gitu ya bedanya. Cuma karena kita awal belajar di Al-Hasani itu dianggap sama. Ya kan? Sehingga kita nulis alifnya alif aja gitu kan? Ya. Nah, itu yang tapi enggak apa-apa. Nulis alif aja juga enggak apa-apa. Tapi sebenarnya alifnya itu harus ada hamzahnya gitu. Seperti yang alhamdulillah itu nih kan alifnya ada patah itu kan. Iya. Alif yang di awal itu harusnya ada hamzah kan ini ya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita pahami aja karena kita berasal belajar di awal Al-Hasani, itu alif dengan hamzah itu sama, dianggap sama. Jadi makanya alifnya alif aja enggak diberi hamzah gitu. Nah, kita sudah terbiasa sudah 2 tahun gitu ya. Di atasnya itu ya nih ya, di atas Nah, alif. sebenarnya ada hamzahnya gitu. Ini untuk pengetahuan kita ya. Ya nih. Nah, kalau yang alif huruf sia itu dia tidak ada harokat, tidak menerima harokat. Nah, kalau yang hamzah coba perhatikan, bisa doma, bisa kasroh, bisa fathah dan bisa sukun, gitu ya. Iya. Iya. Oke, ini untuk pengetahuan tambahan ya Bapak Ibu, kita meningkatkan ya, mengupgrade pemahaman kita Ya ya. nih. Ya, Ya, alhamdulillah. ya. Oke, sekarang kita lihat hamzah di awal kata. Nah, coba perhatikan ini. Ini kaidahnya ya. Uni berdasarkan buku tadi ya. Ya. Ya, selama ini kita kan menerima aja gitu, alif semua gitu kan. Nah, huruf hamzah yang di awal kata itu ditulis di atas alif. Ya. Huruf hamzah yang berada di awal kata ditulis di atas huruf alif. Jika hamzahnya berharokat fathah, domah, ditulis
posisi hamzahnya di atas, dan jika dia kasroh, posisi hamzahnya di bawah. Bawah. Kita selama ini ndak Iya, ngeh, iya. semuanya alif aja kan? Iya. Makanya yauma izin hamzahnya di bawah ya nih. Iya, Enggak, kalau itu ya. nanti ada orang Iya nih. Jadi contohnya akrom, ada akroma orang biasanya kita pemulung alif nggak biasa, kita kasih Iya. harokat gitu kan? Tadi Iya. saya kasih ke orang mobil tadi. Ustazun misalnya. Anna, nah Anna kita tadi ada nggak ngasih nulis hamzah? Enggak, Enggak tadi. ditambah ya Enggak. nih. Nanti Mumun. ditambah Nah, ya nih. ya, jadi ini maksud ini untuk pengetahuan kita. Jadi tentang si hamzah ini. Jadi hamzah itu sebenarnya tidak sama dengan alif gitu ya. Kalau dia fathah atau doma, hamzahnya berada di atas alif. Kalau dia kasroh, hamzahnya berada di bawah alif, di bawah. Oke ya. Oke, sampai sini. Halo. Ya nih. Ya, jadi kita maksud ini menambah wawasan pengetahuan kita. Setelah 2 tahun belajar, ya. Baik. Di Al-Quran Utsmani ada. Gimana Susi? Ya di Al-Quran Utsmani alif itu selalu ada hamzahnya di Iya, Neng. Al-Quran Madinah ya. ya Madinah. Al-Quran Depak nggak ada dikasih. Nggak ada. Heeh. Semua Depang enggak ada ya? Nggak ada nih. Enggak. Nggak ada. Oh, itu berarti yang dia Nubuya kali. Sebentar. Mm-mm. Buya kan memang pakai depak tuh nih. Iya. Oke, ya enggak apa-apa. Seperti Baik. Sampai sini udah? Ikro itu hamzah di ujungnya enggak? Apa? Ikro itu kan hamzah di ujung itu. Ikro. Ikro, hamzah, Pak, sukun. Sukun kan? Hamzah, iya. Hamzah sukun ya. Ini tadi, ini sama korok tuh. Ikro iya. sama, hamzah sukun. Sukun ya. Itu ya. Baik, kalau alif bisa enggak disukunkan? Nggak bisa. Nggak. Baik, oke. Jadi ini untuk mengupgrade pemahaman kita. Baik, sekarang kita lanjut. Ini di awal ya. Jadi hamzah di awal, kalau dia fathah atau doma berada di atas alif, kalau dia kasroh berada di bawah alif. Oke. Sekarang kita lanjut kalau di tengah. Nah, perhatikan ini ada 2 peraturannya atau kaidahnya. Hamzah yang di tengah, nah ini ada 2 yang perlu diperhatikan. 1, apa harokat hamzahnya? Yang kedua, apa harokat sebelum hamzah? Ya, perhatikan yang untuk di tengah, ada 2. Yang pertama yang perlu dilihat, apa harokat hamzahnya? Yang kedua, apa harokat huruf sebelum hamzah? Oke ya. Nah, untuk apa kita tahu apa harokat hamzah dan apa harokat huruf sebelum hamzah? Adalah untuk menentukan cara memilih harokat yang paling kuat. Nah, itu ya. Jadi kenapa kita harus tahu? Kenapa harus tahu apa harokat hamzahnya, apa harokat huruf sebelum hamzah untuk menentukan dan memilih harokat yang paling kuat. Nah, disitulah hamzahnya nanti berada. Contoh berikut ini urutan harokat yang paling kuat. Yang paling kuat itu kasroh. Fathah, Nomor 2 doma. Oh, yang rumahnya Nomor itu 3 maksudnya. fathah. Untuk rumahnya nanti maksudnya kan Rumahnya ya nih, hamzah iya kan nih. nongkrong di mana? Iya nih. Kemudian yang terakhir Sukun. sukun. Oke ya. Jadi ulangi. Untuk hamzah di tengah kata, kita harus lihat apa harokat hamzah dan apa harokat huruf sebelum hamzah. Untuk apa? Untuk menentukan mana yang lebih kuat harokatnya, kemudian bisa menentukan rumah hamzahnya bagaimana, gitu ya. Kan hamzah itu kan perlu rumah. Iya, Nah, sekarang kita lihat seandainya ini tempat nongkrongnya. tempat nongkrong rumahnya hamzah, suila. Ini kan kalau satu-satu suila. Iya. Su doma, kuat kan? Iya. Hamzahnya kasroh. Doma kedua. Kemudian i kasroh. Doma sama kasroh mana yang lebih kuat? Kasroh. Kasroh kan? Nah,
karena kasroh lebih kuat, maka rumah si hamzah ini iya. Ya. Gitu ya. Iya. Sehingga jadi su'ila gitu. Jadi kasroh lebih kuat dari domah. Jadi untuk yang di tengah. Mm. Kemudian misalnya kata fuadun misalnya. Ini makanya yang perlu diperhatikan tadi ini kan di awal, dalam menentukan bentuk hamzah di tengah, perhatikan apa harokat hamzah, apa harokat huruf Sebelum sebelum hamzah. hamzah. Apa gunanya? Untuk menentukan mana yang lebih kuat. Nah, yang lebih kuat itulah tempat nongkrong si hamzah. Nah, gitu ya bahasa ininya. Mm. Contoh, fuadun. Domah dengan fathah, mana yang lebih kuat? Kuat domah. Domah. Kuat domah, makanya si hamzahnya nongkrong di atas waw. Nah, gitu. Berarti Itu dia ya. nongkrong di atas yang kuat ya Uni ya. Di atas yang kuat. Kalau kuat Makanya domah di ini wow. memilih harokat yang paling kuat. Gitu ya. Jadi walaupun Ya. walaupun hamzahnya berharokat fathah, tapi karena dia lebih di bawah domah, Di bawah maka domah. dia nongkrong di atas waw. Gitu ya. Mm-mm. Uni, Nah, sama. ianya itu nggak pakai titik ya Uni? Suila, ianya itu nggak pakai titik 2. Enggak. Enggak. Enggak lah. Yang Hamzah mana ini. pakai titik? Suila Hamzah itu. Ya tempat nongkrong Tempat hamzah nongkrong yang Hamzah kasrah itu Hamzah. nih. Kan dia itu. Enggak. Enggak. Itu hanya ininya aja, apa namanya? Rumahnya. Oh ya. Rumahnya. Rumahnya ya. Rumahnya bentuk iya gitu. Rumahnya bentuk iya. Oh ya, bentuk ya. Nanti kan kalau diketik itu kan ada iya, kemudian ujungnya hamzah kan. Kalau di huruf Arab itu ada. Ada. Kalau iya sendiri, tapi kalau yang untuk hamzah itu ada iya seperti Yang Z itu lambang Otomatis Z. sudah ya. gitu ya. Mm-mm. Kemudian contoh lain la umma misalnya. Nah, la umma fathah dengan domah kan kuat domah. Makanya hamzahnya di atas atas waw gitu ya. Tapi kalau sukun sukun itu paling lemah, makanya dia nurut sebelumnya fathah, maka dia berada di atas alif. Nah, gitu ya. Iya. Untuk yang slide ini kira-kira ada pertanyaan? Uni, Ya. bukan pertanyaan, cuman meyakinkan aja nih buat diri sendiri. Kan kalau di sini kasroh yang kuat ya Uni. Kalau kita dalam KKSAD soal pindah-pindah harokat itu justru fathah kan yang kuat ya Uni. Bener nggak? Ini kan kita cerita hamzah kok Iya. KKSAD. Enggak, justru itu Ina bilang, bukan ini enggak ada Beda konteks itu nih. Beda. Tapi mengingatkan bahwa kalau yang urusan KKSAD itu fathah kan nih. Iya kan nih? Huruf Yang ya, menerima ini Uni, menerima titipan itu. Iya, Kalau iya, fathah betul. dia kuat. Iya. Kalau kasrah menerima titipan. Nah, itu. Iya. Nah, kalau ini justru malah beda cerita ya Ninel ya. Iya, itu. Itu cuma karena enggak- untuk meringankan bacaan Ninel, au kuat, tapi kalau iu uik itu beda lagi sebenarnya. Itu pada meringankan bacaan sebenarnya, Betul, cuma betul, lafaz betul. sebenarnya. Iya, Beda iya. cerita Ninel. Iya. Enggak, ini untuk meyakinkan aja memang ada beda antara oke, ini benar, kekuatannya. benar. Iya. Kenapa fathah kuat itu karena dia mudah diucapkan oleh orang Arab. Au bisa, ai bisa gitu. Ai au. Tapi kalau ui susah mereka. Iu apalagi. Iu susah. Kalau kita gampang Betul. aja iu ui. Iya, betul nih. Itu ya. Iya, Ya. Uni, Oke, betul. untuk slide kedua kira-kira oke Bapak Ibu. Oke, Nah, ini memang oke. harus diingat Bapak Ibu. Kasroh dan fathah sukun ini memang harus diingat karena ini menentukan rumah si hamzah. Uni mau tanya nih, Ya, silakan. yang nomor 1 itu kan kasrah ya, ini posisi hamzahnya di bawah rumah atau di atas rumah nih? Kayak tadi Bu Erti kan rumahnya hamzahnya di bawah rumah, gimana nih? Iya. Nah, sekarang kalau Kalau iya, di depan ditanya baru di iya. bawah. Kalau kasroh di mana naruh kasrohnya? Di bawah. Wah. Ya hamzahnya berarti di bawah gitu ya nih ya. Karena ini kan iya, Neng.
Ya, maksudnya posisi Maksud nih Maksud apa? di sini naruh hamzahnya. Ini kan Hamzah. di atas ya, ini kan rumah Uni. Seperti Heeh. pada di yauma bawahnya. izin. Yauma izin kan di bawah ya-nya gitu nih. Kalau bawah ulaika di mana itu ulaika? Nah, sekarang Yauma izin tuh di Di bawah awal tadi kata. kan? Awal kata tapi kan Bukan, ya izin. izi hamzahnya kan di tengah itu. Hamzah di tengah. Hamzahnya di tengah. Tapi kan beda kata ya. Yauma satu, izin satu kan? iya, sebentar. Kalau ini ini kan sebenarnya pada saat ini kan ketikannya itu ya. Ini kan cuma versi ini. Coba lihat kalau kita ambil yang kalau kita nulis bisa kan naruh di atas, naruh di bawah kan? Nulis bisa nih. Nah, sekarang Jadi kalau yang boleh. ketikan itu kan dia udah jadi. Seperti ulaika itu nih. Hamzahnya kan posisinya di bawah. Di Iya. bawah ya. sama Jadi itu saya. versi nulisnya aja. Oh, berarti Ada masalah enggak seandainya suila ini kita tulis di bawah Atau di atas. atau di Kalau atas? nulis tangan bisa, tapi kalau nulis oh, ketik berarti dia akan nggak seperti apa-apa. ini. Oh, berarti nggak apa-apa. Oh, ini karena ketikan gitu nih ya. Iya, itu Otomatis maksud dia. Uni. Iya. Oh. Aplikasi ya nih kalau Dia aplikasi jadi nggak langsung bisa. seperti itu gitu. Ada Oh, enggak sebetulnya ininya? dari Sama aja ya kan nih di hamzahnya atas di boleh, di bawah kan bawah ini. Nah, boleh. itu ada enggak ketetapannya Uni? Kapan kalau nulis tangan kita kan harus lihat. Enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. Oh, Seperti berarti. ulaika di Makanya pada bawah dia. ketikan kan coba lihat pada ketikan ada kan nulis seperti ini kan. Nah, seperti ini. Padahal sebenarnya kan tasdid di atas, kasrohnya di bawah kan. Iya, ya Nah, ada. nah kira-kira seperti itu. Ini karena ketikan, Oh. gitu Tapi ya. sesungguhnya kan di bawah sesungguhnya kan ini Uni. Iya. Si ilahnya itu. Iya. Jadi nggak salah kalau hamzahnya di bawah ya nih. Iya boleh kan itu coba lihat ada yang tulisan di bawah Ulaika kalau di bawah. kasroh ya. Ya, ya. Oke ya. Itu Ini masalah bukannya penulisan. Berarti Sementara bukan yang kita peraturan. bicarakan adalah kaidah rumah Berarti siapa. kalau kita ya. nulis tangan enggak salah ya Uni ya. Iya, berarti Iya. Oh, iya. Kemarin Boleh kan tulis itu tangan, enggak ada masalah kalau tulis kemarin tangan. yang tulisan tangan kan kita salahkan kemarin Uni. Iya. Karena di Al-Qur'an ulaika itu di bawah hamzahnya. Kemarin ada yang nulis di atas tulisan tangan. Kan Maaf, disuruh Hurida. perbaiki ikut ayat gitu. Maaf Hurida. Iya, ya. Maaf Hurida. Kalau di Al-Qur'an ya turutin Al-Qur'an aja gitu ya kan? Iya, kalau di Al-Qur'an enggak bisa diganggu gugat memang. Iya. Sama seperti Pak Mursid nanya kan Uni. Iya itu yang itu, heeh. Ya harus sama dengan Al-Qur'an gitu aja. Berarti kita ikut Al-Qur'an berarti. Nih, mau tanya nih. Ya, silakan. Nomor 3 itu nih. Harokat fathah ditulis dengan huruf alif. Contohnya la umma, ya itu kan. Alifnya mana nih? Di situ nggak ada alif. Enggak, ini contoh lain. Maksudnya harokat maksudnya itu jenjang ketiga itu harokat fathah. Bu, ini bukan contohnya, ini contoh lain ya. Maksudnya ini menunjukkan yang mana kuat, mana lemah. Jadi nanti harokat fathah ditulis dengan huruf alif. Ya seperti tadi. Yang depan sini tadi. Berarti kurang Nah, nggak ini sinkron ya nih maksudnya. ini Pak Mursid. Oh ya. Itu ya. Iya. Harkat. Bapak Ibu, ini bukan contoh, maksudnya ini contoh dari ini bukan ya. Ini 1 2 3 4 ini urutan dari mana yang kuat, dari yang kuat sampai yang lemah gitu ya. Kalau ini contohnya bagaimana kalau si domah dengan kasroh, mana yang kuat gitu. Berarti antara tulisan yang di kiri dengan di kanan enggak sinkron ya Uni ya? Enggak, ini contoh maksudnya mana yang kuat. Kalau yang ini jadinya. kaidah yang ditulis tangan, ini kaidah. Dalam menentukan hamzah di tengah harus memperhatikan 1 harokat hamzah, 2 harokat sebelum hamzah. Cara menentukannya dengan cara memilih harokat yang paling kuat. Apa itu yang paling kuat? Kasroh, nomor 2 doma, nomor 3 fathah, nomor 4 sukun. Contoh ini kalimat lain, bukan dari sini. Gitu ya. Mungkin ini nulisnya di bawahnya. Tidak muat, ini supaya supaya menghemat slide. Dikira ada hubungannya antara. Kalau ada hubungan pasti Uni kasih tanda panah. Ini kan tidak ada.
ya. Kalau ada hubungan pasti ini Jadi kasih tanda kalau panah. Ini muat kan enggak. sebagusnya di bawah kita tulis ya Uni, di catatan Ya, aja nah ditulis bagi di yang bawah. menulis nanti Oh, menulis tangan ditulis di nanti di bawah ya. bawah ya. Oh, sip. Oke Paham ya. jadinya. Ya, oke. Ini untuk menghemat slide Karena daripada slide-nya keterbatasan ini kosong. ya, karena Oke. keterbatasan. Oke ya. Baik, sekarang yang di akhir. Nah, kalau yang di akhir ini ya. Hamzah di akhir kata. Hamzah di akhir kata, jika sebelumnya berharokat hidup, maka ditulis tergantung kesesuaian harokat sebelumnya. Ya, jadi hamzah di akhir ini ya. Kalau sebelumnya fathah, maka dia di atas alif. Kalau sebelumnya kasroh, dia di atas ya. Kalau sebelumnya domah, dia Di di atas atas wow. wow, gitu ya. Kalau sukun berdiri sendiri. Apa? Sebelumnya sukun berdiri sendiri hamzahnya. Kalau sukun, nah seperti ini, dia berdiri sendiri. Ya. Makanya qoro'a gitu kan. Syai'un. Syai'un, su'un, jazaun. Nah, inilah sedikit selingan tentang hamzah. Oke ya. Mulai dari di awal, di tengah, dan di akhir. Oke? Oke. Awal tadi, Apa? yang awal tadi belum di-copy. Di awal. Ada nggak yang moto deh tadi ya? Sebentar, mana tadi? Hilang. Nah, ini di awal. Sebelum ini. Ada nggak nih sebelum ini? Nggak ada yang moto. ada Biasanya ini. ada yang moto. Ada, sudah ada nih. Nemi sudah moto. Biasanya ada yang moto naruh di grup. Nggak ada. Udah nih nanti dikirim Nemi terakhir Udah aja. lihat di grup. Biasanya Pak Mursyid, Bu. Udah nih nanti Pak terakhir aja Mursyid dikirim. Oh, belum ada ya? Oh. Biasanya Pak Mursyid Semua dia pada gabung. terpesona. Udah Ya. dibikin Uni tapi nanti aja terakhir. Terpesona rapiin dulu. melihat warna-warni. Oke. Baik ya. Jadi di awal, di tengah, di akhir. Ini pengenalan untuk menambah pengetahuan tentang hamzah. Oke ya. Ya. Oke, baik. Kita lanjut. Ini. Lanjut ke kemarin kita ke Ini mana Hamzah di awal tadi nih? apa? Hamzah yang di awal tadi dong. Udah. Udah sama Pak Mursyid, nanti Ada dikirimin. ya. Aku Nanti tadi. aja Pak di-share ya Mursyid sekalian ngirim itu di dirapin dulu. grup yang dalam bentuk PDF. Pak Mursyid, udah Pak Mursyid. Sudah nih, sudah. Pak Mursyid ini Tapi nanti nanti buat aja dikirim ya. Baik, Nanti kita lanjut dirapin ya. dulu. Ya. Kita lanjut kemarin. Ya, ini. Ini unit tanda, sudah kasih tanda contreng berarti sudah dibahas. Baik, kemarin Bapak Ibu kita sudah membahas tentang kata ana yang berasal dari awana, pola istaf'ala ada di surat Al-Fatihah ayat 5. Nah, kata ana dengan pola istaf'ala menjadi ista'wana. Nah, di sini berlaku yang pemindahan harokat ya. Jadi harokat fathah dari huruf sia pindah ke huruf yang non sia. Karena dia fathah, maka huruf sianya berubah menjadi alif sesuai dengan kaidah huruf sia. Ya, sehingga menjadi ista'ana. Oke. Ista'ana. Dia telah tolong. Oke. Sekarang Dini. Sebelum lanjut ya. Oke, Dini, coba ini ista'ana dari huwa sampai nahnu. Ista'ana. KKL nih. Iya, ista'ana kan KKL. Ista'ana. Ista'ana. Ista'anu. Ista'anat. Ista'anat. Ista'anu. Ya. Ista'anat. Ista'anat. Ista'anata. Ista'onta. Ulangi.
Untuk huna, Itu huna. siapa? Huna ista. Satu-satu aja biar nggak dempet suaranya. Iya, kok banyak Dini banyak sekali. Untuk Ana jadi Ista auna. ulangi. Ya. Apa ya? Ista auna nih. Is Ista'ana, ista'ana, ista'anu, ista'anat, ista'anata, taun. Oh, ista anta. Amna. Untuk hunna dulu. Huna ista auna. Ayo, ayo. Auna. Ayo, kalau hunna itu huruf terakhir disukunkan. Auna. Ayo, mana au dari mana au? Halo. Oh, ya. Untuk hunna. Ista'anna. Nah, untuk hunna itu ini kan huruf terakhir disukunkan tambah na kan? Iya. Nah, Jadi ada tasdid ya ini ya. Jadi nah sekarang na sukun ketemu na berharokat jadi na tasdid. Tapi dengan catatan ini hilang. Itu makanya Uni suruh. Kenapa? Oh, kan udah tahu huruf sia berdampingan dengan sukun dia menghilang. Itu ya. Sehingga menjadi ista'anna. Tasdid ya. Ista'anna. Kemudian ista'anta, ista'antuma, ista'antum, ista'anti, ista'antuma, ista'antunna. Itu ista'anna. Ya, gitu ya. Jadi ini nanti jadi na tasdid, nun sukun ketemu na jadi ista'anna. Alif hilang karena nunnya sukun. Jadi mulai dari hunna sampai ke bawah ndak ada alif. Hilang ya nih. Dari huwa sampai huma ada. Jadi ista'ana, ista'ana, ista'anu, ista'anat, ista'anata, ista'anna, ista'anta, ista'antuma gitu ya. Antuma ya. Oke, coba diulang sekali lagi. Ntar, ini minta ulang dulu biar lancar. Sebelum daripada nambah-nambah yang belum lancar. Ermiati coba yang lancar dari huwa sampai nahnu. Ista'ana, ista'ana, ista'anu, ista'ana. Namanya panjang, Neng. Itu mah buru-buru. Jadi pelan-pelan nih. Ulang lagi. Ista'ana, ista'ana, ista'ana. A-nya panjang. A-nya panjang. Ermiati sayangku. Ini kan kita lagi membahas kenapa panjang. Karena wawunya berubah jadi alif. Makanya harus dibaca ista'ana. Kalau huma ista'ana. Panjang dua-duanya. Sebab nanti kalau dari hunna dia ndak panjang karena dibuang, Neng. Iya. Nah, coba ulang, Neng. Ista'ana, Ya. ista'ana, ista'anu, Ya. ista'anat, ista'anata, Ya. ista'anna. Ista'anna. Hilang dia ista'anna. Nggak panjang lagi ya. Ista'anta, ista'antuma, ista'antum, ista'anti, ista'antuma, ista'antunna, ista'antu, ista'anna. Oke. Jadi Bapak Ibu, kaidah huruf sia ya. Huruf sia, satu, huruf sia yang berharokat akan memindahkan harokatnya kepada huruf yang non sia. Itu ya. Jadi ini pindah ke sini. Nah, jadi kenapa ainnya ada harokat fathah. Kemudian karena fathah huruf sianya
otomatis menyesuaikan jadi alif. Nah, itulah sebabnya jadi ista'ana gitu. Yang aslinya tadi ista'wana. Kan istaf'ala. Jadi ista'wana. Ya, jadi proses ini, maksud Uni proses ini juga berlaku untuk yang lain-lain nanti. Yang pertama adalah huruf sia yang berharokat akan memberikan harokatnya kepada huruf non sia yang sukun, gitu ya. Itu yang kedua, dia bentuknya menyesuaikan dengan harokat kata huruf sebelumnya. Kalau patah dia jadi alif, kalau kasroh dia jadi ya, kalau domah dia jadi wow gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut KKSAD. KKSAD. Coba siapa ini? Nggak kelihatan. KKSAD coba siapa ini? Bad Reni dari Hua. Yes. KKSAD-nya yastafilu. Yastafilu jadi yastawinu. Coba lihat ya, sama. Prosesnya sama. Yastawinu ini harokatnya dipindahkan ke huruf yang non sia jadi yasta'i. Karena i kasroh maka wawnya jadi alif. Makanya seperti ini. Yasta'inu gitu ya. Jadi ceritanya sama Bapak Ibu. Antara KKL sama KKSAD. Kenapa pada KKL dia jadi alif? Karena harokatnya fathah. Kenapa ini jadi ya? Karena kasroh. Jadi kalau ini pindah ke sini, nah kan kasroh temannya ya kan? Nah makanya jadi yasta'inu. Oke? Baik, lanjut. Coba Badreni dari Hua sampai Nahnu. Yasta'winu. Nani. Ya, jauh usah ragu-ragu. Ani kan? Yasta'inani. Lanjut. Yasta'inu. Nah. Jangan lupa kalau Huna kan? Nuna. Yasta'inuna. Ya. Hia. Depannya apa kalau hia? Depannya apa kalau tolong yang lain tahan dikit. Kalau depannya kalau hia apa? Tas. Oke, tas ta. Ya. Tasta'inu. Ya. Huma. Tasta'inani. Nani. Ya, terus kalau hunna. Iya. Yasta'i. Yasta'inu. Ta'inu. Ayo, kalau hunna itu apa yang terjadi? Punkan. Ini sukun ya kan? Ini sukun ditambah tambah nah. Nah, itu kan rumusnya. Nah, sehingga jadi karena ini disukunkan otomatis ini hilang. Nah, sama dengan cerita di atas tadi. Sehingga jadi ini karena sukun ketemu harokat jadi natasdid. Nah, gitu. Yasta'ina. Nah, jadi enggak panjang ya, ya-nya hilang ya. Yasta'inna, ya-nya hilang. Kenapa ya hilang? Berdampingan dengan huruf sukun dia hilang. Oke, lanjut. Tasta'inu. Ya. Antuma. Tasta'in. Nani. Ya, antum. Antum tasta'inu. Nah, jangan lupa antum itu jamak. Jamak itu waw sukun nah, Bapak Ibu, jangan lupa apapun KKSHD-nya mau ada huruf sia, mau tidak ada huruf sia, pokoknya kalau jamak itu waw sukun nah. Jadi tasta'inuna, una.
Tasta'inuna. Ya. Kalau anti? Tasta'ini. Nina. Tasta'in. Kena ya ini. Ya, kalau yang anti itu kan huruf terakhir disukunkan tambah ya sukunna kan? Yes. Nah, jadi Jadi. tasta'inina. Tasta'inina. Ya. Habis itu antuna ini. Nani. Antuma. Ani, kalau antuma ani. Nani. Tasta'in. Nani. Ya, tasta'inani ya. Kalau antunna. Tasta'inna. Tasta'inna. Ya, hampir sama dengan kuna, cuma jadi ta ya, tasta'inna, ya-nya hilang. Oke, Ana. Asta'inu. Nahnu. Nasta'inu. Oke, sekarang yang suaranya gede. Tini, Sumartini, yang lancar dari huwa sampai nahnu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yasta'inu. Ya. Yasta'inani. Ya. Yasta'inuna. Ya. Tasta'inu. Tasta'inani. Yasta'ilna. Ya. Tasta'ilu. Inu. I-nya panjang. Ulangi. Nggak panjang. Anta, apa anta? I-nya panjang. Tasta'ilu kan panjang kan? Iya, panjang. Tasta'inu, ya. Ya. Tasta'inu, tasta'inani. I-nya juga panjang. Terus antum? Tasta'inuna. Ya. Tasta'inina. Ya. Tasta'inani. Ya. Tasta'inna. Asta'inu. Nasta'inu. Panjang ya, ini tetap ada ya. Iya, Nasta'inu. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Betra ini belum hafal ya dari huwa sampai nahnu ya. Iya, jadi kita ulang-ulang ya. Baik, kalau KKP-nya Nirama, kalau Anta istafil, jadi istawin, jadi istain sama ya. Karena ya, jadi karena harokat kasrohnya pindah ke ain i, maka jadi dia istain. Karena ya sukun ketemu nun sukun, dibuang sukun jadi istain. Nah, coba Nirama dari dari anta sampai antunna. KKP. Nirama, mic-nya dibuka dulu Nirama. Istain. Anta istain. Kan disukunkan. Istain. Iya. Antuma. Antuma ina. Antuma. Istaina. Iya, istain ada lagi ya-nya karena na-nya berharokat. Jadi dia balik lagi. Pokoknya huruf sia itu kalau dengan sukun dia menghilang. Kalau temennya ada harokat dia balik lagi gitu ya. Jadi istaina gitu kan antuma tambah fathah sama alif kan na-nya panjang. Nah. Kalau antum jadi ada lagi istai ya istainu ada ya-nya ada istainu Istaini. Kemudian Istaina. Istainna. Kalau untuk anti Istaini. Ni belakangnya nih istaini. Istaini. Ya. Antuma istaina. Istaina. Istainna. Ya, Untuk antuna ya. Antuna. Oke.
Baik, kalau untuk KBPA rumusnya udah ada, kita tinggal ditulis aja ya. Jadi kenapa dia berubah menjadi kasroh, menjadi ya itu karena kasroh gitu ya. Kalau dia fathah berubah jadi alif. Oke ya. Begitu juga KBKK-nya. Kenapa jadi alif? Karena fathah. Jadi isti'anun gitu ya. Baik, kemarin yang kedua adalah ihdi. Ihdi. Ya, KKP ya. Ada ya, ada. Kemudian KKSAD-nya iya. Oh, ini ada di soal kuis ya. Yaf'ilu. Nah, yaf'ilu, yahdiyu. Nah, huruf sia kan tidak bisa berharokat. Yang ada kaidahnya itu huruf sia di akhir berharokat dhammah itu dihilangkan sehingga jadi yahdi. Nah, itu di soal kuis ya. Jadi polanya yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Oke. Kalau ini udah biasa, kemudian if'il, ihdi, ya sukun, hilang ya, huruf sia disukunkan hilang sehingga jadi ihdi. Inilah ada di ayat 6 pada surat Al-Fatihah. Ihdina gitu ya. Kau berilah kami petunjuk. Oke. Kemudian, nah ini yang banyak. Untuk KBPA, pola fa'ilun, ini hadiyun, aslinya hadiyun. Jadi yun di akhir, ini ya. Yun di akhir ini akan menghilang kemudian memindahkan tanwinnya ke huruf sebelumnya. Ini sangat banyak sekali sehingga jadi hadin. Termasuk ayat si tadi, Linda pagi tadi. Rodiyun jadi rodin, ya kan? Kan rodiyun pagi tadi. Nah, jadi rodin. Ini juga hadiyun. Jadi hadin gitu ya. Itu udah ada kaidahnya. Jadi dia menghilang kemudian tanwinnya pindah. Kemudian untuk KBPP polanya maf'ulun. Jadi mahduyun, maka waw dan ya yang berhimpun berdekatan itu maksudnya, maka wawnya menjadi ya. Kemudian karena ya tentu saja domah untuk meringankan bacaan, domahnya jadi di sehingga jadi mahdiyun. Karena sukun ketemu harokat jadi tasdid. Hasil akhirnya adalah mahdiyun. Nah, gitu ya. Mahdiyun. Dari mana dapat tasdid? Ini adalah gabungan dari ya sukun ketemu ya harokat. Nah, sehingga jadi mahdiyun. Nah, inilah yang kita lihat di kamus, hasil akhirnya. Ini prosesnya, gitu ya. Jadi aslinya wow. Karena maf'ulun, ya kan? Mahduyun. Wow berkumpul dengan ya, dia mengalah jadi ya. Karena ya, maka domah untuk meringankan bacaan berubah jadi kasroh. Oke, Bapak Ibu. Ini maksudnya juga berlaku untuk kata yang lain nantinya, gitu ya. Proses ini. Ini kebetulan Uni ambil ada yang mana yang duluan ada gitu ya. Di Al-Fatihah ini yang ada huruf sianya. Oke? Oke ya? Ya. Kita lanjut kalau itu. Kita tambah satu lagi. Kita ke Al-Baqarah. Enggak, masih ada satu lagi ya. Kita habiskan dulu yang di Al-Fatihah. Ayat 6. Mustaqimun. Ada un berarti itu. Di mana ini? Ini ya, KBPA ya. Baik, mustaqimun ke surat Al-Fatihah ayat 6. Itu akar katanya koma, berasal dari qawama. Kalau istaf'ala, jadi coba perhatikan. Istaqwama. Nah, ini sama dengan yang tadi. Fathah pindah ke qaf, jadi ko. Maka wawnya berubah jadi alif. Nah, ini jadinya ya. Jadi istaqoma. Nah, ini yang kita lihat di kamus. Istaqoma. Jadi dari mana dapat alif ini? Perubahan dari waw. Ya. Kenapa? Karena dia berdampingan dengan fathah. Oke ya.
Jadi kaidahnya sama, peraturannya sama, berlaku yang lain juga. Maka KKL-nya adalah istaqoma, sama dengan tadi ista'ana, sama kan? Nah, kemudian untuk KKSAD, yastafilu menjadi yastaqwimu. Sama juga karena kasroh, dia berubah jadi ya. Yastaqimu. Jadi kasrohnya pindah ke qaf jadi ki. Wawnya berubah jadi ya. Sehingga jadi yastaqimu. Oke ya. Kemudian untuk KKP, istaf'il. Istaf'il menjadi istaqwim, ya kan? Istaf'il, istaqwim. Juga sama prosesnya, harokat huruf sia dipindahkan ke harokat yang non sia sehingga ki, kemudian wawnya berubah jadi iya sehingga istaqim. Karena dua sukun berdampingan, iya-nya menghilang sehingga jadi istaqim untuk anta ya. Istaqim gitu. KBPA mustaf'ilun. Mustaqwimun. Juga sama prosesnya. Kasroh dipindahkan ke qaf jadi mustaqi, kemudian waw berubah jadi ya sehingga menjadi mustaqimun gitu ya. Inilah yang kita dapat di ayat mustaqimun. Dari mana dapat ya ini adalah perubahan dari waw menjadi ya. Kenapa? Karena berada sesudah kasroh. Ya. Kemudian untuk KBPP-nya mustaf'alun. Nah, karena fathah, coba perhatikan mustaqwamun. Jadi fathah pindah ke qaf, maka wawnya berubah jadi alif fathah gitu ya. Jadi mustaqamun. Pada KBPA wawnya berubah jadi ya karena berdampingan dengan harokat kasroh. Pada KBPP wawnya berubah jadi alif karena berdekatan atau berdampingan dengan harokat fathah. Oke ya. Kemudian untuk KBKK sama istif'alun rumusnya kan istif'alun. Istiqwamun ya kan? Fathah pindah ke qaf, ko otomatis berubah jadi alif. Dua alif yang satu menghilang sehingga jadi istiqomun. Nah, inilah cerita akar kata koma dengan pola istaf'ala. Baik dari KKL, KKSAD, KKP, KBPA, KBPP, KBKK. Kalau diperhatikan, cara kerjanya, prosesnya sama dengan yang tadi. Ya kan? Terjadi perubahan bentuk sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Ada pertanyaan untuk slide ini? Ya. Clear slide ini? Insya Allah. Clear ya? Oke, baik kita lanjut. Kita lanjut ke Al-Baqarah ayat 2. Muttaqina ini ya. Muttaqina ini udah kita familiar kata ini. Akar kata waqoya, waqo, pola ifta'ala. Nah, ifta'ala jadi iutaqo. Iutaqo ya harusnya ya. Karena tidak berharokat jadi iutaqo. Nah, waw dan ta ini kan melebur jadi ta tasdid. Ini ya. Waw dan ta melebur, wawnya melebur ke ta. Harusnya wawnya ini berubah jadi ta dulu ya, ta sukun seharusnya. Kalau menurut anunya kan ini jadi ta sukun dulu. Ini yang Pak Adil nanya kan, enggak ininya jadi ta supaya dia bisa tasdid. Nah, ta sukun ketemu ta berharokat menjadi ta tasdid sehingga jadi ittaqo. Nah, untuk KKL-nya jadi akar kata waqo pola ifta'ala menjadi
ittaqo. Dari mana dapat tasdid? Gabungan dari akar kata dan pola ya menjadi tasdid ittaqo. Bagaimana bentuk KKSAD-nya? Yafta'ilu, yautakiyu. Ini kan prosesnya yautakiyu. Sama huruf pertama akar kata, fa-nya ini wa dan ta, sama ini ya. Melebur jadi ta tasdid, kemudian ininya hilang. Sehingga jadi yattaqi. Yattaqi gitu ya. Termasuk KKP ifta'il. Oh, ini salah pencet ini. Terpencet yang 2. Ifta'il. Jadi iu. Ini i ya, bukan in. Jadi ittaqi ini sukun, huruf sia disukunkan menghilang jadi ittaqi. KBPA. Mufta'ilun. Jadi jadi mu ya, wa kan wa, akar katanya wa kan, jadi mu sukun jadi muf, jadi mu ta. Pola tiyun, mufta'ilun jadi mutaqiyun. Nah, ini sama, waw dan ta melebur jadi tasdid menjadi muttaqiyun. Nah, kembali lagi cerita. Yun di akhir akan menghilang, kemudian meninggalkan tanwinnya ke huruf sebelumnya menjadi muttaqin. Nah, itulah cerita dari mana dapat muttaqin. Jadi rata-rata yun di akhir itu menghilang, kemudian memindahkan tanwinnya ke huruf sebelumnya. Jadi muttaqin. Prosesnya tadinya muttaqiyun yang berasal dari mutaqiyun. Nah, kalau ini kok KBPA lagi? Oh, ini karena di ayat ya. Di ayat. Jadi muttaqin itu kalau subjek, kalau objek ini ya. Oh, ini ada OG. Kalau objek maka jadi muttaqon kan? Ya. Nah, kalau ganda jadi muttaqoini. Jamaknya muttaqina kan, muttaqina. Nah, inilah yang di ayat. Jadi maksudnya yang di ayat itu adalah KBPA objek jamak gitu ya. Muttaqina. Kalau tunggalnya muttaqin, ini untuk subjek. Untuk objek muttaqon. Uni. Tanya Uni. Ya. Kalau itu kata Uni kalau di ayat dia objek. Di sini bukannya kalimat nominal ini Uni. Iya, bukan. Ini bentuk objek. Di Uni nerangkan bentuk objek. Kita tidak ke ini ya, menurunkan bentuk objek dulu. Oh, kalau bentuk objek ya, tapi kalau di ayatnya bukan objek dia kan Uni. Iya. Ya, kita tidak melihat ke situ dulu. Bentuk Maksudnya kasrah supaya dianya ketemu kalau di ini ayat. ya. Kasrah itu. Fathah maksudnya dia posisi fathah ya. Kasrah karena ada li Uni. Ya. Oke. Sampai di sini. Kemudian untuk KBKK-nya iftialun, iutikoyun. Nah, menjadi waw dengan tak bersatu menjadi iti. Kemudian yun pada KBKK itu berubah jadi hamzah, jadi itikoun gitu. Jadi ini semua yang biru-biru ini ada di kamus ya. Ini adalah prosesnya. Oke. Ini nanya nih. Ya, silakan Neng. Ermiati. Nih. Ya. Kalau huruf biasanya kan huruf yang sama yang bisa bertasdid ya. Jadi yang satu mati, yang satu hidup. Putus. Apa Ermi? Ermi ngomongnya apa? Kalau ini berarti tutup aja kameranya Bu supaya nggak berat. Putus Ermi. Tutup aja kameranya Bu Ermi. Ya. Tutup kameranya. Ya, apa? Biasanya kan satu jenis huruf yang sama
itu kan bisa jadi tasdid. Ya. Seperti ta itu kan ta mati dengan ta hidup bisa jadi Iya, makanya ini tadi Uni makanya uang berubah ngomongin dari bahwa ta ini dulu. berubah dulu jadi tasukun. Tadi kan ada Uni nulis kan? Ada. Nah, tadi kan ada Uni nulis jadi tasukun, baru dia gabung jadi ta tasdid gitu. Bu Rama kepalanya di bawah. bisa berubah Iya, ya. dari tadi itu. Iya, kan huruf ya. Kenapa kok bisa jungkir balik? Kenapa? Siapa yang jungkir balik? Bu Rama tuh kepalanya di bawah. Kepalanya di bawah. Dari Aduh, tadi. bagaimana? Yang tarik Tadi Bu sarung. Zapni miring. Jadi Dari gitu ya, tadi ya. Ermi. Udah Bu. Ini berarti harus berubah dulu Jelas ya. Ermi ya. Iya, jadi makanya tadi kan Uni tulis di awalnya bahwa wow ini berubah dulu jadi ta Nah, iya. sukun, baru dia bergabung bersatu jadi ta tasdid gitu. Jadi huruf sia kan dia bisa menjadi apa aja gitu kan? Iya, ya, Oke. bisa berubah-ubah. Ya, makasih Iya, nih. berubah bentuk. Itu namanya berubah bentuk. Uni, Oke. nanya Uni. Yang lain? Ya, Saya silakan. Uni. Kalau fathah tain itu di akhir kan biasanya kan dikasih alif ya Uni. Alif, ya. Terus yang Ya, nah mutakoi, sekarang nah, oke. Sekarang kalau ini apa? Ini maksudnya ya, ini ya, mutakin objek tunggal subjek itu. kan? Ya. Mutakin Kalau subjek ya. kalau biasa, kalau Ya. kata biasa, misalnya apa? Misalnya kafirun, misalnya lawan dari ini ya kafirun, ini ya, ini kafirun, oke. Ini pertanyaan titik ya. Ini kan subjek. Kalau objek berarti Kafiron. kafiran. Berbuka mata. Kafiron pakai alif. Nah, kafiron. Nah, ini pakai alif. Nah, oke. Ya. Nah, Apalagi? sekarang ini maksudnya. Iya. Nah, ini juga Huruf sia. alif. Nah, Alif, ini itu juga alif. alif. Oh. Ini namanya alif Maksuroh. maksuroh. Ya, alif maksuroh pengganti alif biasa ya. Iya. Nah, yang belajar tahsin ini alif maksuroh kan Bu Yami? Ya, Uni, ya. Nah, Uni. jadi ini titik. Ya. Jadi ini juga alif titik. Alif itu alif. Pengganti alif berdiri itu alif. Bukan alif, makanya sering disebut juga alif bengkok itu Alif ya. bengkok, betul. Cuma Buya nggak mau disebut alif bengkok. Nggak Ini boleh. sebenarnya namanya, kalau namanya ini alif maksuroh. Maksuroh. Alif juga gitu ya. Itu karena akar katanya ya Uni? Bukan. Bukan karena akar katanya iya itu, wakoya itu. Iya, kebetulan akar katanya ini sebenarnya alif. Iya, maksudnya itu dari itu ini kan. alif ini. Alif bengkok gitu. Ada di tajwid les Bu. Wako. Tajwid les ada. Makanya kan dibaca wako gitu ya. Oh ya. Panjang satu angkat gitu. Kalau nggak bengkok Apa Pak boleh Sarif? nih. Kalau nggak bengkok boleh nih. Ini alif bengkok itu tajwid les ada saya baca. Ngomong apa Pak Sarif? Tidak jelas ini. Dalam tajwid rules ya. Karena dibacanya dua harokat. Dibacanya panjang. Dua harokat. Ya. Uni, mungkin maksud Bu Titi itu nih, kan itu mutakayan kan mutakan. Jadi aslinya sebenarnya kan mutakayan gitu kan ini. Yang di belakangnya yang pakai alif, mutakayan. Karena yang di belakang itu tidak bisa dikasih harkat, dia nitip harkat ke kaf sama dengan mutakin tadi, mutakiyun. Seperti itu kan Uni, makanya K-nya yang tanwin. Karena titipan harkat dari ya yang di belakang. Iya, mufta'alun kan? Ya mufta'alun kan. Jadi mufta'alun. Harusnya. Nah, ini pertanyaannya karena ini tadi, karena dalam benak Titi kalau an itu kan harus ada alif. Iya. Iya, makanya asli mutakan yang Uni tulis ya di akhir ini mutakayan. Kan pakai alif itu di belakangnya. Mutakayan naik ke atas ianya. Karena yang di belakangnya. Oke, kita tulis aslinya ya biar kelihatan ya. Ya, biar kelihatan Uni. Oke, seperti ini. Mufta langsung jadi aja ya. Mufta jadi mutta.
Nah, ko, Yan. kemudian Yannya langsung alif. gitu. Ya. Oke, di sini Iya. kelihatan alifnya Iya. ya. Ya, itu Iya. alifnya. Nah, Karena nah huruf sekarang sia, karena ini hilang, Hilang. huruf sia, dia tipis. mutkon, Karena huruf sia ya jadi itu. alif Jadi maksuroh. Alif ya, maksuro, gitu. ya betul. Itu asalnya. Ya. Gitu ya. Iya. Ya. Oke. Tetap, maksudnya tetap kalau patah tain itu tetap ditutup dengan alif gitu. Ya, ya. Cuman karena huruf sia dia ini berubah. Iya. Ya. Nitik Baik. harokatnya. Ada lagi pertanyaan? Muttaqiyun, muttaqin. Oh ya, Uni, saya tanya sedikit, Uni. Ya, silakan. Yang tadi itu yang ini mufta'ilun, muttaqiyun sama muttaqiyun, muttaqin. Ya. Jadi kasrohnya ini kasrotain jadinya terakhir Uni yakin. Iya, karena BPA-nya. ini iya hilang. Oh, dihilangkan kenapa Uni domatainnya menjadi Karena kasrotain? karena huruf sia Huruf di sia. akhir itu tidak huruf sia di akhir itu tidak bisa tidak bisa berharap harus hilangkan itu peraturannya. Jadi tabirnya dipindahin. Huruf sia di akhir. Makanya tadi pada ya, apa? ya. Tidak jadi hilang ya dan di atas juga ya taqi jadinya ya. Misalnya ini kan yartaqiyu. Nah, ini kan hilang. Nah, gitu. Ya betul. Oh, itu ya. Yang lain? Iya. Oke, nambah satu lagi yang ini kan udah biasa ketemu, nambah satu lagi yang biasa kita temui. Ini kebetulan yang ada hamzahnya. Nah, ini. Yu'minuna. Nah, di ayat 3. Jadi yu'minuna. Nah, kenapa hamzahnya di atas waw? Karena sebelumnya doma. Huruf sebelumnya doma. Jadi akar kata amina, pola af'ala. Nah, ini ya. Mana menjadi patah panjang menjadi mana KKL ya, dari mana patah panjang ini jadi melebur ini. Nah, ya. kemudian KKSAD-nya yuf'ilu. Kalau yuf'ilu, nah amzahnya. Nah, ini nulisnya sebenarnya amzah ini ya. Iya. Ini sebenarnya nulisnya harus amzah ini. Nah, karena doma makanya wow. Maka dia rumahnya wow. Kita kembali ke aturan tadi kan? Iya. Sukun paling rendah kan? Iya. Jadi dia ikut harokat sebelumnya, domah berarti wow. Yu'minu gitu. Nah, untuk pelaku hukum jadi yu'minu. Nah, ini tidak ada masalah, ini sudah biasa ya. Iya. Kemudian KKP-nya af'il jadi amin. Ini bersatu menjadi amin. Nah, makanya amin gitu. Kemudian KBPA muf'ilun biasa, mu'minun enggak ada masalah ini ya. Kemudian KBPP muf'alun, mu'manun enggak ada masalah. Kemudian KBKK if'alun rumusnya sehingga jadi manun. Nah, ini yang pada ini tadi kaidah tadi. Ya, di huruf hamzahnya kaidah tadi kan, huruf hamzahnya mengikuti sebelumnya. Nah, sebelumnya karena kasroh maka dia jadi ya. Nah, jadi imanun. Jadi selama ini kita sudah tahu, kita sudah familiar dengan ini ya. Cuma tadi itu yang Uni sampaikan adalah kaidahnya, prosesnya gitu ya. Bahwa ada kaidahnya. Kenapa dia jadi ya karena huruf sebelumnya kasroh. Ya, sampai sini Uni rasa jadi tidak banyak-banyak ya, dikit-dikit aja dulu. Ya. Sampai di surat Al-Baqarah ayat 3. Oke ya. Yang ingin bertanya monggo. Mudah-mudahan dari tayangan ini menambah pemahaman kita ya tentang huruf sia. Jadi memang dia berubah-ubah gitu ya. Kadang jadi iya, kadang jadi waw, kadang jadi alif. Ini tadi direkam nggak ya?
Penting banget ya nih. Kan Pak Saya Elmi. tadi nggak dengar Kan ada ada Pak tamu. Elmi kan? Iya. Sayang nggak Oh, direkam Bu alhamdulillah. Trisni. Ada Pak Ada Elmi. Pak Elmi juga ada Pak Sultan. Dilmo. Bapak Sultan. Ya, jadi Uni Rasa ada dia ini dari orang luar ya, ada dia, ada siapa lagi? Satu itu Iya, yang Bu. Biasanya Bilkis yang suka dia ya. Iya ada, Iya, Bu Bu, iya. Balkis itu ada juga. Iya, oke. Ya, Bu, nggak apa-apa ikut ya, Bu, saya. Boleh, Iya, boleh. nggak Oke, apa-apa. silakan. Silakan. Ikut belajar. Jadi sengaja ini ibaratnya mengulang-ulang kaji ya, dia ya. Jadi Iya, Bu. supaya kita lebih mantap. Apa yang ini sebenarnya sudah kita tahu semua, tapi prosesnya bagaimana? Kemudian kaidahnya bagaimana gitu. Jadi yang kita lakukan itu ada kaidahnya. Kalau selama ini kan Uni ingat bercerita seenaknya aja kan. Huruf Iya, Bu. wow tidak besti dengan kasroh, maka dia menyerahkan harokat kasrohnya. Masya Allah, Uni kalau ingat itu kan pernah dimainin sering oleh itu nih. Bu Dini Uni yang pernah sering. dimainin oleh ini lain, pembimbing lain. Tapi Uni itu yang mudah ceritanya ingat Uni macam-macam. jadinya. Uni kalau didengar orang lain katanya. Waktu itu Uni cuek aja karena Uni belum punya buku, belum punya pengetahuannya masih terbatas. Pak Dam galak. Dan Buya tenang-tenang aja, malah Pak Adil menikmati bahasa-bahasa puitis sedikit itu ya. Bawalah aku pergi segala macam. Tapi setelah baca peraturannya, Masya Allah. Dan diingatkan teman pembimbing lain, Uni, kalau rekaman kita dibaca orang, didengar orang lain akan ketawa. Katanya, oh begini sekarang, oh iya benar juga. Uni, tapi kalau istilah menggendong masih ya Uni? Apa? Istilah menggendong itu loh nih kayak ataya, ata. Ya, ataya. Ataya yang pola af'ala itu nih kan tanya yang Oh, kedua. menggendong. Oke, boleh, masih boleh itu karena memang Boleh ya, benar. Uni. Nah, Pak Ustadz juga menggendong itu. ya. Ini yang itu tadi yang tidak besti. Nah, Itu kan besti, kalimat besti. Bawalah daku pergi. bawalah daku nggak besti Kalau dengan ada ku pergi itu kalimatnya Uni itu kan. Iya, kalimat Uni semua itu tidak besti dengan kasroh, maka dia Oh, kalimat Uni meng- besti itu membawa ya. pergi. Nah, itu kan Itu konsumsi ternyata apa itu. Pak Dam? Konsumsi sendiri. Untuk karangan Konsumsi sendiri ya internal Pak nih. Dam. Iya, karangan Iya. sendiri, tapi maksudnya paham ya, paham Iya. kan? Yang penting Tapi setelah pahamnya baca dulu. buku tujuannya cuma satu ternyata, untuk meringankan Meringankan bacaan. Cuma satu. Jadi kenapa dia berubah? Oh, kata ini selama ini kita ganda kan, Uni juga sadar. Selama ini kita membuat kaidah ganda. Contoh misalnya yahfuna kan? Iya. Ya. Nah, itu Yafiyuna. wawunya hilang aja kan? Iya. Karena berdampingan dengan sukun hilang kan? Iya. Tapi pada saat Yahdiyuna, kenapa pakai cerita dia tidak besti, sebelum pergi membawa pergi harokat. Nah, berarti kan ganda maksudnya ceritanya. Padahal sebenarnya satu. Sama ya. Huruf sia berdampingan dengan sukun pergi. Satu. Yang kedua, meringankan bacaan. Nah, itu. Iya nih. Tapi enggak apa-apa, tapi kita paham selama ini kita paham walaupun ceritanya Uni sadar Itu sekarang kalau ketahuan. proses menuju paham Uni. Proses menuju paham ya. Melebur, Iya. beda melebur. Ciri khas kan Uni, ciri Ya, khas itu NT23. proses belajar kita ya. Iya. Cuma huruf sia ini memang hilang timbul juga di kepala Uni. Ya, Sesuai dengan sifatnya timbul, usia. nanti sore Kami hilang itu ya. lagi, pergi. Benar. Iya, tapi ibu-ibu, tapi setelah diorek-orek, bapak ibu diuli-uli, nanti akan masuk. Oh iya, untuk meringankan bacaan ini jadi ini jadi ini. Coba nanti semakin lama kita ini kan baru ayat ketiga ya. Intinya meringankan bacaan semuanya. Semuanya untuk meringankan bacaan. Dan di buku itu juga cuma satu kuncinya, untuk meringankan bacaan. Karena lidah orang Arab tidak sama dengan kita. Sama dengan kita. Kalau kita betul. kan lidah kita lentur. Ya. Bahasa Ya. Inggris oke, bahasa Jerman bahasa oke, Jerman, bahasa Jerman Jerman oke, ya. bahasa Jepang oke. Ya. Karena kita Tapi makan coba orang sayur. Uni. Jepang. Orang Jepang Makan apa dia sayur. tidak bisa nyebut? Orang-orang Arab L. kan banyak makan daging. Kalau kita bisa semua tidak ada masalah. Oke ya? Ya. Nah, makanya kita agak aneh sebenarnya untuk menyebutkan meringankan bacaan. Padahal di buku itu memang
Khofa itu Anugerah kan dari artinya Allah untuk ringan. orang Indonesia, Uni. Khafifun meringankan. Iya, Khafifun. jadi untuk meringankan bacaan, tuh ya. Baik Bapak Ibu, harapan Uni, maksud Uni gini ya, kenapa Uni mencoba mengulang kembali ini? Uni pikir, waduh sudah 2,5 tahun kita belajar Iya, ya. betul. Apa yang perlu kita perbaiki? Hmm. Maksudnya apa yang perlu kita benahi? Sebenarnya itu tadinya Uni. Ditambah lagi dari buku yang Uni baca, oh berarti selama ini Ada yang keliru. narasinya yang salah, narasinya ya. Kalau Maksudnya prosesnya benar, betul. narasinya. Nah, itu yang akan kita benahi gitu ya. Untuk memantapkan pemahaman narasinya yang kalau anunya benar, cuman narasinya yang salah. Narasinya karena dibuat sendiri gitu ya. Ya Pak Sultan ya. Dimaafkan ya Pak Sultan. Iya, Uni bukan salah Uni, cuma kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Samonya tuh Pak. Iya. Oke, enggak apa-apa, itulah Ya, proses kita belajar. ya. Tapi Ya, paling ya. tidak niatnya adalah semakin hari kalau bisa kita semakin membenahi ya. Pemahaman kita juga kita tingkatkan. Ini mengajak teman-teman ya. Karena tadi Uni lihat 14 pelaku kayaknya masih belum mantap nih. Benar. Ya. Ya. Ulang Maksud ini terus tanpa semuanya harus maksud ini nyungak seperti diulang-ulang. itu. Kalau lihat buku baca ya lancar semua. Ya, Itu ya. KKSAD nih yang agak-agak Iya, kayak yang tersendat ini. KKSAD ya. Karena dia bervariasinya kan apa Ya. tukar-tukar tiap Sebenarnya ini. KKSAD kan variasinya cuma domah, ani, una kan. Tiga. Iya. Apalagi anti yang ina. Itu aja. Semuanya mesti diulang-ulang nih. Iya Benar. dong. Makanya judul Uni tadi adalah lancar kaji Lancar karena kaji. Karena diulang. diulang. Iya. Apa jalan dek baturui. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah Pak Dam sudah kembali bersama kita. Sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Apa cerita Pak Dam? Alhamdulillah. Ya. Cerita Pak Mudah-mudahan Damnya sehat ketemu. terus ya Pak Dam ya. Dan teman-teman kita yang lain mudah-mudahan juga segera sembuh dan segera bergabung kembali bersama kita. Amin amin. ya Baik, Rabbal Uni rasa cukup sekian ya untuk hari ini. Ya, mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.